Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan kata pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisha Zara dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen semester 2 dengan NIM 28924500051. Saya di sini ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu asuransi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, MM, sebagai bentuk pengerjaan ujian akhir semester. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan materi asuransi. Slide yang selanjutnya yaitu pengertian asuransi. Jadi apa sih itu asuransi? Asuransi adalah sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Atau asuransi juga dapat diartikan sebagai pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, ataupun premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Lalu, asuransi menurut KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dari ketentuan pasal 246 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dengan perkataan lain, pada prinsipnya, masyarakat menjadi nasabah asuransi adalah untuk mengurangi risiko yang pasti terjadi dan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan cara mempertanggungan risiko tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka asuransi terkandung 4 unsur, yaitu satu, pihak tertanggung atau insured yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Lalu yang kedua ada pihak penanggung atau insurer yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Lalu yang ketiga, suatu peristiwa atau eksiden yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Lalu yang keempat, kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Lalu ada penanggung atau insurer dan tertanggung, di mana penanggung adalah sebuah perusahaan asuransi yang bertugas untuk menanggung beberapa kerugian yang timbul yang tentu didahului oleh kesepakatan yang dibuat, dan tertanggung adalah nasabah yang selama ini telah membayar uang premi kepada pihak penanggung secara berangsur-angsur dan disiplin, di mana dengan pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung, maka pihak penanggung wajib untuk mengecek atau menilai seberapa besar kerusakan yang timbul atau yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan. Contohnya, sebuah mobil diasuransikan oleh pemiliknya sebagai nasabah sebuah perusahaan asuransi tersebut, dan selanjutnya petugas asuransi akan menilai seberapa besar tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Atas dasar penilaian yang dilakukan, maka perusahaan asuransi akan memproses dan menggantikan kerusakan yang terjadi tersebut. Lalu selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukumnya ada dua, yaitu satu, asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Lalu yang kedua ada asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Lalu
Ada penjelasan mengenai asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92, yaitu asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan. Lalu contohnya adalah eh, contohnya seorang pasangan membeli rumah seharga 100 juta mengetahui bahwa kehilangan rumah mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial. Mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah. Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi bencana. Perusahaan asuransi mengenai mereka premi sebesar 1 juta per tahun. Risiko kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi. Lalu, asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Das Hukum Dasar Dagang atau KUHD. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dasar Dagang atau KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya bab 9 pasal 246. Lalu ada prinsip dasar asuransi. Yang pertama itu ada insurable interest atau hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Lalu yang kedua ada proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif efisiensi yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Lalu yang ketiga ada utmost good faith, yaitu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material itu mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Lalu yang keempat itu ada Yang keempat ada indemnity, yaitu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Itu berdasarkan KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Lalu yang kelima itu ada subrogation, yaitu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Lalu yang terakhir ada contribution, yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.
Lalu ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian atau general insurance. Lalu yang kedua asuransi pendidikan. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Yang keempat asuransi kesehatan. Yang kelima asuransi kendaraan. Yang keenam asuransi bisnis. Dan yang ketujuh ada asuransi properti. Tapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan 5 asuransi, yaitu yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan asuransi reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah satu, asuransi kebakaran, yaitu meliputi kebakaran, ledakan, petir, kecelakaan pesawat terbang, dan lainnya. Lalu ada asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan, seperti asuransi kendaraan bermotor, pencucian, dan lain sebagainya. Lalu ada asuransi pengangkutan, yaitu meliputi marine hull atau asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin dan perlengkapannya, dan marine cargo atau asuransi pengangkutan kargo di laut. Lalu selanjutnya ada asuransi ke asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Lalu ada asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah mengikut sertakan kendaraan pribadinya dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada asuransi kesehatan, yaitu asuransi yang cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Perusahaan asuransi kesehatan ini memberikan pelayanan perawatan kepada anggota asuransi yang meliputi melindungi dan menanggung pada anggota yang sakit, cacat, cedera, dan hal-hal lainnya yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Jenis-jenis asuransi kesehatan itu meliputi satu, asuransi berjangka, dua, asuransi tabungan, tiga, asuransi seumur hidup, dan yang keempat adalah asuransi kontrak anuitas. Lalu ada asuransi jiwa. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran hanya setelah seseorang meninggal, dan ada juga perusahaan yang menyediakan pembayaran sebelum seseorang tersebut meninggal. Polis-polis yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Satu, perlindungan asuransi murni terhadap risiko kematian. Dua, paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Tiga, asuransi terhadap risiko kehidupan atau anuitas, terutama dirancang bagi program-program pensiun. Dan yang keempat, wahana yang berorientasi pada investasi murni, seperti guaranteed investment contract. Lalu sehingga kontrak tulis tersebut harus disimpan dan jika diperlukan agar semua menjadi jelas, karena pada kontrak tersebut menjadi bukti pada saat klaim asuransi diajukan, dan ini memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Polis asuransi secara umum membuat hal-hal sebagai berikut. Satu, nomor polis. Dua, nama dan alamat tertanggung. Tiga, jenis dan uraian risiko. 4. Nilai pertanggungan. 5. Jangka waktu pertanggungan. Salah satu tujuan seseorang masuk asuransi jiwa untuk menjamin dan membangun rasa nyaman dalam menjalani aktivitas kehidupan. Dengan kenyamanan tersebut, membuat seseorang bisa yakin dan bersemangat dalam bekerja. Lalu ada reasuransi atau reassurance, yaitu merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan ke dalam
Satu, bentuk treaty, dua, bentuk fakultatif, tiga, kombinasi dan keduanya. Lalu penanggung menggunakan ilmu aktuaria. Penanggung menggunakan ilmu aktuaria untuk menghitung risiko yang mereka perkirakan. Ilmu aktuaria menggunakan matematika, terutama statistika dan probabilitas, yang dapat digunakan untuk melindungi risiko untuk memperkirakan klaim di kemudian hari dengan ketepatan yang dapat diandalkan. Contohnya, banyak orang membeli kebijakan asuransi kepemilikan rumah dan kemudian mereka membayar premi kepada perusahaan asuransi. Bila kehilangan yang dilindungi terjadi, penanggung harus membayar klaim bagi beberapa bagi beberapa tertanggung, keuntungan asuransi yang mereka terima jauh lebih besar dari uang yang mereka telah bayarkan kepada penanggung. Lainnya mungkin tidak membuat klaim. Bila dirata-ratakan dari seluruh kebijakan yang dijual, total klaim yang dibayar keluar lebih rendah dibandingkan total premi yang dibayar kepada tertanggung. Dengan perbedaannya adalah biaya dan keuntungan. Lalu ada keuntungan dari perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga mendapatkan keuntungan investasi. Ini diperoleh dari investasi premi yang diterima sampai mereka harus membayar klaim. Uang ini disebut float. Penanggung bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian dari harga perubahan float dan juga suku bunga atau dividen di float. Di Amerika Serikat, kehilangan properti dan kematian yang tercatat oleh perusahaan asuransi adalah 142,3 miliar US dollar dalam waktu 5 tahun yang berakhir pada 2003. Tapi keuntungan total di periode yang sama adalah 68,4 miliar US dollar sebagai hasil dari float. Lalu selanjutnya ada manfaat asuransi. Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko atau secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam fungsi utama, fungsi sekunder, dan fungsi tambahan. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings. Lalu ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi, yaitu satu, asuransi mampu berperan sebagai penetralisi resiko. Pengertian penetralisi resiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar pada pihak asuransi dengan berbagai formatnya, berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Namun yang perlu diingatkan bahwa usaha untuk menghilangkan risiko hingga mencapai titik nol adalah sangat sulit. Namun dengan adanya lembaga asuransi diharapkan risiko tersebut lain berada pada titik terkecil. Bagi beberapa pihak selalu saja ada usaha-usaha kuat untuk benar-benar menghilangkan risiko, yaitu dengan memasukkan dan menerapkan berbagai formula yang ditemukan atau dikreatifkan. Lalu yang kedua ada asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai penanggung risiko adalah memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami risiko seperti kebakaran dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan. Lalu ada transfer risiko. Secara umum, ada dua bentuk transfer risiko yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu yang pertama, mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti satu, asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, kendaraan, mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada asuransi jiwa dan kesehatan, mencakup asuransi yang
dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya, contohnya biaya berobat gratis. Menurut Herman Darmawi, jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Satu, low allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan tertanggung. Lalu yang kedua itu ada loading, yang meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga. Loading ini bisa sampai mencapai 30% sampai 40% dari premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri resiko, maka harus mempertimbangkan apakah akan lebih murah karena menghemat pembayaran premi. Lalu yang kedua ada mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Ini dapat dilakukan seperti satu perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain karena jika dikerjakan sendiri diperkirakan tidak akan bisa maksimal atau terselesaikan tepat waktu. Perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah atau gudang dengan prediksi memiliki nilai profitable ke depan. Lalu yang ketiga menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang dianggap aman seperti pada safety box diperbankan. Lalu yang keempat, mendiversifikasikan aset. Diversifikasikan aset adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Contohnya perusahaan dengan kepemilikan finansialnya tidak hanya memfokuskan pembelian dan pemilikan aset hanya pada satu jenis saja, seperti pembelian obligasi perusahaan, di mana pada saat terjadi krisis ekonomi akan menyebabkan banyak perusahaan yang hancur atau terguncang, dan ini berakibat pada jatuhnya harga obligasi di pasaran, serta perusahaan-perusahaan penjual obligasi mengalami masalah dalam pembayaran bunga obligasi, sehingga keuntungan yang diharapkan dari bunga obligasi tidak terpenuhi. Ada catatan yang harus dimengerti tentang risiko yang harus diprediksi oleh perusahaan asuransi. Contohnya pada asuransi jiwa atau life insurance, serta asuransi properti dan kecelakaan atau property and casualty insurance. Itu adalah dua bentuk asuransi yang kejadiannya berbeda. Artinya analisis untuk memahami kedua ini juga menjadi berbeda. Perbedaan utama antara perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa dengan asuransi properti dan kecelakaan terletak dalam kesulitan peramalan. Apakah seorang pemegang polis akan harus membayar dan berapa besar pembayaran harus dilakukan. Jumlah dan waktu pembayaran bagi perusahaan-perusahaan asuransi properti dan kecelakaan lebih sulit diprediksi karena faktor kerandoman, bencana alam, dan sulitnya meramal keputusan-keputusan pengadilan menyangkut kasus-kasus kewajiban. Bagi perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang selalu bisa disiapkan saat ada klaim asuransi dari pihak yang mengalami kecelakaan dan tertimpa bencana. Di sini menyebabkan perusahaan asuransi harus mampu menghitung jumlah dana kas yang selalu bersedia guna mengamankan setiap klaim asuransi bisa dibayar secara tepat waktu dan memuaskan. Di sini agak menjadi lebih sulit karena ada unsur ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah pengeluaran kas untuk memenuhi klaim-klaim dan memengaruhi strategi investasi dari perusahaan asuransi properti dan kecelakaan. Contohnya bencana alam seperti gempa yang menyebabkan bangunan properti roboh dan jumlah properti yang dibangun tersebut adalah besar. Tentu ini diikuti oleh jumlah klaim yang besar juga. Lalu yang selanjutnya ada apa itu resiko. Jadi resiko itu adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Bentuk-bentuk resiko antara lain yaitu resiko murni, resiko spekulatif, resiko partikular, dan resiko fundamental. Satu, resiko murni adalah resiko yang akibatnya hanya ada dua macam, yaitu rugi atau break even.
Contohnya pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Lalu yang kedua dari risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya ada tiga macam, yaitu rugi atau rugi, untung atau break even. Contohnya judi. Risiko partikuler adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal. Contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan kapal kandas. Lalu yang terakhir ada risiko fundamental, yaitu risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Contohnya yaitu angin topan, gempa bumi, dan banjir. Jadi ada pertanyaan, apakah semua itu dapat diasuransikan? Jawabannya adalah tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko-risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang dapat diukur dengan uang, risiko homogen atau risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Risiko murni yaitu risiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Lalu risiko partikular atau risiko dari sumber individu, lalu risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau aksidental. Terus ada insurable interest atau tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan dan risiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya ada syarat-syarat yang dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 risiko yang dapat diasuransikan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Satu, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja bekerja seekonomi mungkin atau kelayakan ekonomis. Lalu yang kedua ada probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Lalu yang ketiga terdapat sejumlah besar unit yang terbuka atau expose terhadap risiko yang sama atau masal dan hegemoni. Lalu yang keempat kerugian yang terjadi bersifat kebetulan atau fortuitous. Lalu yang kelima kerugian tertentu dan yang keenam bukan risiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Soisno de Jojo Sudarso, ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain, satu, sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. Kedua, masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair, dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Dengan kata lain, kondisi suatu negara yang cenderung stabil dan aman dilihat dari aspek sosial politik, keamanan, ekonomi, dan dukungan budaya menyebabkan perusahaan asuransi dengan mudah bisa berkembang. Namun dengan tidak adanya kondisi yang stabil seperti itu, maka memungkinkan perusahaan asuransi menjadi sulit untuk bisa berkembang. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar iklim stabilitas tersebut bisa berlangsung secara terus-menerus hingga meyakinkan berbagai perusahaan asuransi untuk masuk ke suatu wilayah. Penolakan asuransi. Beberapa orang menganggap asuransi sebagai salah satu bentuk taruhan yang berlaku selama periode kebijakan. Perusahaan asuransi bertaruh bahwa properti pembelian tidak akan hilang ketika pembelian membayarkan uangnya. Perbedaan pada biaya yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi melawan dengan jumlah yang dapat mereka terima bila kecelakaan terjadi hampir sama dengan bila seseorang bertaruh di balapan kuda, misalnya 10-1. Karena alasan ini, beberapa kelompok agama termasuk AMIS menghindari asuransi dan bergantung kepada dukungan yang diterima oleh komunitas mereka ketika bencana terjadi. Dalam komunitas yang berhubungan erat dan mendukung di mana orang-orangnya dapat saling membantu untuk membangun kembali properti yang hilang. Rencana ini dapat bekerja. Kebanyakan masyarakat tidak dapat secara efektif mendukung sistem seperti di atas dan sistem ini tidak akan bekerja untuk risiko besar. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.